Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Al-Fakir Sahir 78. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengimani ajaran Islam dan menjalankannya secara ikhlas, secara penuh, secara utuh, guna mencapai keridhaan Allah. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, tetap semangat beribadah, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Dalam kondisi saat ini, ajaran Islam sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah semakin jauh, semakin ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang tidak mengerti dan tidak paham bagaimana tata cara untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam. Pada kali ini, pada konten Al-Fakir saat ini, Al-Fakir ingin ngobrolin masalah tata cara meminang atau melamar wanita saat seorang laki-laki sudah siap untuk menikah. Jadi laki-laki itu boleh memandang wanita yang memang sudah serius untuk dinikahi, memandang tubuh wanita yang selain yang dibolehkan. Kalau dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat lain dikatakan, dalam hadis, bahwa aurat wanita itu kan yang boleh kelihatan cuma muka sama telapak tangan, ya. Tapi khusus pada perkara wanita-wanita yang ingin kita lamar, insya Allah itu tidak membuat diri kita dosa ketika kita memandang selain dari telapak tangan dan wajah wanita yang ingin kita lamar. Nah, ini khusus ya. Tapi kemudian jangan girang dulu nih, kaum laki-laki ntar girang nih. Waduh, asik nih, boleh nih kita ngelihat selain muka sama telapak tangan. Boleh ngeliat jeroan-jeroannya dong semua. Aduh, Masya Allah. Jangan pikiran negatif dulu. Jangan berpikir kotor dulu. Ini dalam rangka agar kita punya kecenderungan naluri seksual kita bisa tumbuh kepada wanita-wanita yang memang kita niat ingin melamarnya secara serius, ya. Oke, kita simak satu buah hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khotoba ahadukumul mar'ata, apabila seorang laki-laki ingin melamar, menghitbah seorang wanita, ya, jika laki-laki udah niat pengen melamar atau menghitbah seorang wanita, wa in istata'a, maka jika dia sanggup, an yanzura, melihat, ila ma yad'u, apa-apa yang mendorong laki-laki tersebut, ila nikahiha, untuk menikahi wanita tersebut, fal yaf'al, maka lakukanlah, kata Rasul yang nyuruh tuh. Jadi kalau kita udah senang sama perempuan, mau wadon yang cantik, yang boha, yang demplon, boleh dilihat selain muka sama wajahnya, itu boleh dilihat, ya. Kita ngelihat mohon maaf ya, payudaranya juga boleh, ukuran payudaranya, jika memang kita serius niat menikahinya, melamarnya, ya. Mohon maaf, ini bukan ngomong jorok, ini saya bicara berdasarkan hadis yang insya Allah sahih, insya Allah bisa diterima oleh kalangan alim ulama, ya.
Di situ jelas kata Rasul kan tadi dikatakan ya, ila ma yad'uhu ila nikahiha falyafal. Jika itu mendorong kalian kaum laki-laki untuk menikahi wanita tersebut, maka lakukanlah ya. Kemudian Jabir pun berkata dalam hadis tersebut, qala khatabtu imra'atun, aku hendak melamar seorang perempuan, atakhoba ulaha, dan aku bersembunyi, hatta ra'aitu minha, sampai aku melihat darinya, dari wanita tersebut, melihat dari wanita tersebut, ila ma da'ani ila nikahiha fatazawwaztuha, kata Jabir, sehingga aku terdorong untuk menikahinya, maka aku menikahinya. Nah, bersembunyi berarti ngintip wanita yang ingin kita lamar itu boleh ya, berdasarkan hadis tersebut. Oke, bagi sahabat saya 78 ataupun pemirsa pada umumnya yang tidak setuju dengan pandangan saya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ternyata ngintip wanita yang ingin kita nikahi, kita lamar, itu hukumnya boleh ya. Tapi nggak boleh sembarangan, harus serius, benar-benar serius bahwa kita ingin menikahi dia. Jangan cuma baru nyari-nyari, wah kalau begitu enak nih, nyari jodoh boleh ngintip nih. Baru semua itu satu kampung disasabin perawan janda, diintipin ya. Nggak boleh begitu. Cukup satu orang, satu wanita yang sudah kita pilih dan kita tertarik padanya, udah nggak masalah. Kita pantau dia, kita lihat, tapi dalam batas-batas yang wajar. Ngelihat bentuk tubuhnya, ngelihat bentuk payudaranya, itu menjadi hal yang mubah hukumnya. Tapi bukan dalam kondisi tidak berpakaian ya, jangan salah paham. Nanti direkam lagi di kamera, nggak lagi mandi. Nauzubillah summa nauzubillah. Bukan itu maksud hadis tersebut. Jadi hadis tersebut adalah tujuannya agar kita terdorong untuk menikahinya. Karena kalau menikah sama orang yang kita tidak punya hasrat apapun, itu pun menjadi hambar, menjadi menzolimi diri kita sendiri. Maka jika kita ingin menikahi wanita, cari wanita yang benar-benar bisa menyenangkan hati kita, menenteramkan hati kita, dan bisa memunculkan hasrat seksual kita yang memang dibolehkan oleh Allah pada saat kita menikah ya, sahabat saya 78. Oke, itu ya sedikit obrolan kita pada hari ini, barangkali bisa bermanfaat ya. Ya, sekali lagi, bagi kita yang ingin menikah, yang sudah siap untuk menikah, silakan pilih perempuan yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita suka, yang kita tertarik dengannya, dan melihat wajah, telapak tangan, dan selainnya itu boleh. Terus pertanyaannya, apa boleh sering kali Pak Ustadz? Itu kalau ada yang nanya begitu, apa boleh tiap hari dilihat gitu, diikutin, diintipin? Masya Allah, iya enggak. Jadi sebatas satu kali saja kita melihatnya, kemudian kita tertarik, maka boleh kita lakukan itu. Kalau tiap hari mah doyan namanya, nggak boleh. Ntar ujung-ujungnya kepengaruh seton, bisikan seton, akhirnya berbuat yang enggak sabaran, belum nikah udah ditangkringin duluan. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita seperti itu ya. Itulah hal-hal yang sebenarnya remeh tapi penting buat kita pahami bersama, agar tercipta bi'ah lingkungan yang islami. Ini kita kan hidup di kondisi yang tidak islami, kondisi dimana kehidupan kita sekuler banget, liberal banget. Jadi kalau mau nikah itu anak sekarang boleh nyobain dulu, itu anak perempuan, anak perawan orang dicobain dulu baru dinikahin.
ya. Kalau dulu nggak boleh begitu, karena perempuan itu bukan barang dagangan. Kalau dagangan boleh dicoba-coba dulu, kalau perempuan nggak boleh dicobain dulu baru dinikahin. Banyak yang kayak begitu ya. Mending kalau tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab ditinggal tuh anak, nggak ada yang tanggung jawab secara keturunan, tidak punya nasab, nantinya terputus, nggak ada binnya, nggak ada bintinya nanti. Itu ya yang harus kita pahami. Jangan sampai hal-hal yang saya sampaikan tadi, hal-hal negatif itu bisa terjadi. Untuk menghilangkan itu, mari kita wujudkan kehidupan yang islami, sehingga kaum muslimin ini bisa menciptakan suasana bi'ah dan lingkungan yang islami, sehingga Allah ridho dan berkah dengan kehidupan kita ya. Jadi kesimpulan terakhir sebelum konten ini ditutup ya, bahwa melihat, memandang wanita yang hendak kita lamar, hendak kita khitbah, hukumnya boleh selain dari telapak tangan dan wajah ya. Hukumnya boleh ya, tapi tadi jangan salah tafsirin ya, jangan disalahpahami. Ntar ada yang praktekin, wah disalahin tuh Syair 78 yang ngomong boleh katanya ya. Sebatas memunculkan naluri dorongan kita untuk menikahi, memunculkan rasa ketertarikan kita dengan wanita yang kita lamar ya. Kondisinya itu setelah khitbah ya, setelah nikah, setelah melamar. Kalau belum melamar nggak boleh. Nah ini juga harus dipahami. Kalau belum dilamar, lu diintipin, diliatin, nah itu nggak boleh. Nah pasca khitbah melamar kita boleh melihatnya, tapi melihat batas tubuh yang dibungkus oleh pakaiannya ya. Nggak boleh bugil, mohon maaf ya, nggak boleh dalam kondisi telanjang ya. Mungkin itu sedikit dari Al-Fakir. Mohon nih sekali lagi tolong dikoreksi, barangkali ada para habaib, para kiai yang kebetulan nonton konten saya, jika ada pandangan-pandangan keliru tolong diluruskan ya. Namanya Al-Fakir juga masih belajar. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah. Kita tutup dulu konten kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.